lapangan akan terpakai untuk kegiatan. Juga nanti hima, kalian-kalian yang aktif di hima kan tentunya juga akan sampai di sini ada pertanyaan. Jadi ada kemungkinan perubahannya untuk pelaksanaan seminar proposal itu adalah tanggal minggu ke 2 Agustus mulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 15. Nanti ini akan saya buat versi revisi. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Untuk ujian tugas akhir, jadi nanti ujian lisan yang awal Januari itu hanya akan dijadwal. Jadi mahasiswa yang akan dijadwalkan adalah yang sudah lulus kewajiban TOEFL atau kewajiban bahasa yang lain, bahasa Inggris ya. Misalnya kan macam-macam tuh, bahasa Arab, bahasa Jepang dan lain-lain. Silakan kalau yang berbahasa selain bahasa Inggris boleh digunakan sebagai prasyarat untuk ujian TK. Ya. Jadi tidak ada alasan TOEFL-nya belum terpenuhi, terus minta kebijakan. Minta kebijaksanaan biasanya gitu. Minta dijadwalkan belakangan karena ujian TOEFL-nya belum. Kalian punya kesempatan untuk ujian TOEFL dari semester 1 sampai semester 7. Jangan hanya mengandalkan di semester 7. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada juga. Ya, silakan. Saya Mesuti izin bertanya mengenai jadwal seminar proposal TA kan ada kemungkinan untuk maju di tanggal 11 Agustus ya, Prof. Kalau sampai tanggal tersebut belum selesai KP di luar kota seperti apa ya, Prof? KP-nya sampai kapan ya perkiraan? Kalian semua KP? Perkira Ini kan Kalau dari saya sendiri perkiraan di bulan Agustus pertengahan, Prof, baru selesai. Karena pertengahan itu sendiri baru pertengahan mulainya di tanggal 14 Juli. selesainya. Oh, Oke. mulainya 14 Juli, Prof. Oh, mulainya 14 Juli, berarti selesainya Agustus. 1 bulan aja. Iya, Prof. Apa nanti ya? KP silakan dituliskan, diinfokan ke departemen. Bisa berkenan untuk menyampaikan kapan selesai KP sehingga bisa dijadwal yang paling akhir. Ya. Jadi silakan bagi yang mungkin karena jadwalnya memang KP sekarang, yang akan TA semester 7, tolong diinfokan siapa-siapa aja yang KP dan baru selesai di perkiraan jadwal 11 sampai 15 Agustus ya. Jadi kalau misalnya memang memungkinkan akan saya majukan 11 sampai 15, tapi kalau tidak berarti mungkin ya tetap 18 sampai kalau bisa 22 udah selesai. Karena kan 25 sudah mulai kuliah ya. Sehingga silakan diatur KP-nya. Demikian ya. Jadi nanti tolong diinfokan kapan berakhir KP dan kalau memang ingin ikut ujian proposal. Baik, Prof. Prof, terima kasih untuk informasinya. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain ingin ditanyakan? Sampai saat ini ada yang TOEFL atau persyaratan TOEFL itu? Nggak ada ya? Nggak ada atau nggak mau ngaku? Ya. Saya belum, Prof. Oke, berarti harus diusahakan sebelum 19 Desember. Ya, Dava ya. 19 Desember itu pendaftaran ujian lisan. Jadi kalau mau ikut progres silahkan, tapi kalau ujian lisan tidak dijadwal. Ini suara saya terdengar jelas nggak ya? Jelas? Terdengar jelas, Ibu. Oke. Jadi kalau misalnya TOEFL ataupun ujian persyaratan eh, ya persyaratan bahasa ya nggak harus bahasa Inggris kan? Kalian bisa cek ya di apa peraturannya bahasa Arab boleh, bahasa Jepang boleh, setahu saya gitu. Silahkan kalau punya kemampuan berbahasa selain bahasa Inggris, ya ada buktinya dan bisa disampaikan silahkan. Tapi
harus sebelum 19 Desember. Jelas ya? Sebelum ini. Kalau enggak, ini yang saya tunjuk nih, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kalau enggak ada, kalau tidak belum belum terpenuhi, maka tidak bisa dengan sangat menyesal tidak bisa saya jadwalkan. Kapan Bu jadwalnya? Ya semester depan, terapan. Oke, ada yang keberatan? Mahasiswa tuh kalau ditanya ada keberatan, ada pertanyaan nggak ada. Tapi nanti terakhir-terakhir protes, minta kebijakan. Ya, namanya mahasiswa. Ya oke, nggak ada pertanyaan lain? Nah, berikutnya untuk seminar proposal maupun seminar progres, mahasiswa yang mengambil TA dan ikut seminar proposal maupun seminar progres wajib hadir di seminar yang terjadwal. Ya. Wajib hadir, nggak ada alasan eh, memanfaatkan apa, memanfaatkan alfa 3 kali atau apapun itu, ya, nggak ada. Wajib hadir dari jam pertama sampai jam terakhir. Karena biasanya jam pertama terus kosong temennya. Cuma yang ujian sendirian. Temennya belum bangun. Bangun nanti jam kedua. Oke, paham ya? Kalau temennya nggak hadir, maka yang ujian dibatalkan. Jelas? Namanya seminar. Kalau seminar itu ada pesertanya, diseminarkan, di apa dipresentasikan di hadapan eh, peserta seminar, kemudian didiskusikan. Jadi bukan di hadapan dosen penguji aja. Oleh karena itu perlu ada yang hadir. Kalau ternyata tidak ada yang hadir, maka tidak jadi diujikan, tidak jadi seminar. Ya, kalau seminarnya nggak jadi, seminar proposal nggak jadi, ya berarti nggak bisa progres. Kalau seminar progres nggak jadi, ya nggak bisa ujian bisa. Jelas ya? Paham? Ada keberatan? Tidak ada keberatan. Artinya sudah menerima konsekuensinya kalau misalnya pada saat seminar tidak ada yang hadir atau teman-temannya tidak muncul, berarti seminarnya batal. Ya, batal itu tidak dijadwalkan ulang, ya udah batal. Paham? Karena kan dosen, terutama kalau seminar progres akan sulit sekali karena ada kelas juga, ada kuliah, dosennya juga berkegiatan yang lain, ya. Jadi sedapat mungkin harus sudah disesuaikan dengan jadwal yang itu ya. Berapa banyak yang harus seminar? Ya, ya sesuai dengan yang absen. Jadi nanti kalian kan akan dibagi sesuai dengan laboratorium masing-masing ya. Jadi ada yang TA-nya di lab udara, TA-nya di lab air dan sebagainya ya wajibnya hadir di sana. Tapi kalau misalnya Bu saya nggak hadir di sana di itu saya mau ke teman saya ya udah nggak apa-apa asal yang di lab yang sesuai itu tidak kosong. Jelas ya? Jadi nggak ada alasan nggak datang karena saya nonton teman saya yang lain. Yang wajibnya adalah di lab masing-masing. Tapi kalau misalnya di labnya sudah ada orang, kemudian izin untuk bisa ikut melihat bestinya mungkin ya, iya silahkan. Tapi tetap harus ada reason. Sampai di sini ada yang keberatan atau ada pertanyaan? Silahkan. Prof izin Total. bertanya, Silahkan. eh itu untuk pengajuan dosen pembimbingnya itu kalau misalkan dosennya itu tidak berkenan, itu bagaimana ya Prof? Mungkin kan karena ada kuota kuota mahasiswanya gitu kan per dosen. Nah kalau kayak gitu berarti bagaimana ya Prof? Ya.
Nanti pada saat mengajukan pembimbing, silahkan menuliskan lebih dari satu nama, ya. Berapa nama, Mas? Tiga nama. Oh, dua nama. Ya, ya, dua nama. Pilihan satu, pilihan dua. Biasanya kan itu memilih itu disesuaikan dengan topik, ya, disesuaikan dengan topik. Topik itu masuk di lab mana, gitu kan, ya. Kemudian kalau ternyata kuotanya sudah memenuhi atau tidak bisa menambah lagi, berarti dialihkan ke pilihan kedua. Kalau ternyata pilihan satu, pilihan duanya penuh semua, Bu, gimana? Ya wis gak usah TA. Gitu ya. Ya, saya usahakan dosen pembimbingnya sesuai dengan apa yang topik yang dibahas gitu ya. Kayak kemarin ada juga yang eh, kebetulan kalau kemarin kan banyak tuh 70 orang ya. Jadi ada yang satu dosen sampai melebihi kuota. Nah, itu saya pindahkan, tapi saya tentu berkomunikasi dulu dengan dosennya karena kebetulan itu penelitian bersama antara dosen pilihan satu dan eh, dosen di luar lab gitu ya. Jadi dialihkan ke dosen pembimbing yang di luar lab, tapi karena itu penelitian bersama, maka apa, tidak masalah gitu. Artinya, mungkin bukan pilihan kedua yang di lab bersama, tapi karena penelitian tersebut adalah penelitian dosen, maka harus masuk. Saya kira demikian. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, Prof. Untuk dosennya sendiri, untuk satu dosen ada berapa kuotanya ya, Prof, ya? Kalau boleh tahu. Sebentar ya, saya memastikan. Aman. Ya, maaf menunggu karena saya memastikan dulu kalau di peraturan akademik kuotanya adalah 8 untuk S1 per tahun ya. Tapi karena kan rata-rata biasanya hanya 6 gitu karena kan juga perlu dibagi untuk semua dosen. Jadi jangan sampai ada dosen yang tidak dapat bimbingan karena itu berhubungan dengan SKS juga gitu ya. Dosen punya kewajiban membimbing, jadi ada SKS-nya sehingga untuk dosen-dosen yang mungkin kuotanya sudah maksimal gitu ya, kita alihkan ke dosen yang lain. Jadi rata-rata ini, tapi ini kan sedikit ya, jadi mungkin satu dosen 2 orang gitu diratakan untuk semester ini karena yang kemarin kan banyak. Jadi ada yang satu dosen bisa sampai 5, ada yang 3, ada yang bahkan 6 gitu ya. Harusnya semester ini mungkin cuma 1 atau 2 orang. Gitu ya. Jadi bukan bukan harus terpenuhi 8 gitu. Nanti lah ini kalian 28 orang cuma 7 dosen, cuma berapa kalau 8? Berarti 3 dosen aja, 4 dosen gitu ya. Sudah penuh gitu ya. Jadi kalau peraturan akademik memang 8, tapi itu dalam 1 tahun dan kemarin sudah ada semester genap yang sudah apa namanya cukup banyak, berarti semester ini mungkin maksimal 2 orang per
Dan saya kira kalau dosen-dosen untuk pembimbingan S1, karena kami semua kan belajar belajar juga mengenai udara, air, dan limbah padat, jadi nggak ada masalah. Kecuali kalau tesis atau disertasi. Tapi kalau S1 saya rasa semua dosen bisa. Ya, silakan kalau mau nanya lagi. Gimana? Dava yang bertanya tadi siapa? Dava ya? Iya, saya Prof. Heeh. Terima kasih Prof. Mm-mm. Sudah terjawab. Ya. Kamu masuk mana? Milih mana? Milih lab apa? Rencananya lab MKL, Prof. Oh ya, itu peminatnya banyak sekali. Hampir semuanya ini nanti. Ada pertanyaan lain? Mungkin nanti dalam link pendaftaran akan kami tanyakan juga apakah judul penelitian TA yang diangkat itu merupakan proyek penelitian dosen atau ide mandiri kalian gitu ya. Harapannya supaya tidak ada apa ya, tidak misalnya kadung sebetulnya itu proyek penelitian dosen A tapi ternyata saya berikan ke dosen B gitu. Nanti akan mungkin akan menimbulkan sedikit permasalahan apa dalam metode penelitian yang akan dilakukan. Jadi sedapat mungkin memang saya berikan kepada kalau memang itu penelitian dosen ya, tapi jangan jangan terus kalian tulis semua ini penelitian dosen. Nanti tentu akan saya cross check dengan dosen yang bersangkutan gitu ya. Jadi nanti supaya nggak dipindahin saya tulis saja penelitian dosen. Terus semua kalian 28 orang itu penelitian dosen. 29 orang penelitian dosen. Padahal sebetulnya bukan proyek penelitian dosen, tapi sudah asistensi ke dosen. Ya, misalnya. Jadi itu berbeda. Kalaupun misalnya sudah asistensi ya nggak masalah gitu. Kan tugasnya dosen membimbing. Jadi siapapun kalau mau diskusi dengan siapapun nggak masalah juga gitu. Meskipun nanti pembimbingnya bukan bukan dosen yang sama. Saya kira itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya kira itu semua yang sudah yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentu adalah konfirmasi mengenai jadwal tadi, kemudian mengingatkan kembali bahwa persyaratan bahasa merupakan salah satu syarat untuk bisa dijadwalkan ujian lisan, ya. Jadi tidak ada alasan minta kebijakan atau minta kebijaksanaan. Saya tinggal menunggu nilai keluar dan sebagainya nggak ada untuk semester ini. Dan seharusnya semester-semester yang lalu gitu ya. Kalian sudah mendapat kesempatan untuk melengkapi persyaratan sejak semester 1 kan. Jadi sudah cukup lama. Jadi nggak usah minta kebijakan lagi. Kemudian kehadiran dalam seminar adalah kewajiban. Tidak usah ngitung-ngitung saya masih punya jatah bolos 3 kali, saya punya jatah bolos 2 kali, seperti yang kalian lakukan sekarang ya, untuk untuk perkuliahan, sehingga nanti pada saat kena tilang, oh ujian nggak bisa masuk, ujian nggak bisa ikut, atau nilainya tidak bisa diperhitungkan, nanti minta kebijakan lagi. Ya, jadi nggak ada alasan tidak hadir di seminar karena masih punya jatah bolos. Nggak ada jatah bolos itu. Kecuali kalian memang betul-betul sakit, ya saya nggak mau ya masuk rumah sakit, nggak bisa jalan, nggak bisa datang, silahkan datang seminar atau emergensi yang lain ya.
Jadi nggak ada alasan saya masih punya jatah bolos. Nggak ada yang namanya jatah bolos itu. Kalau misalnya tidak hadir ya yang seminar dibatalkan. Kok enak Bu, saya yang seminar nanti pasti protes. Yang nggak datang teman saya kok yang dibatalkan saya gitu. Ya berarti kalian semua punya tanggung jawab yang sama. Ya, kalau sampai temennya nggak lulus ujian atau nggak bisa maju ujian ya berarti itu kesalahan juga ada di kalian semua. Jelas? Paham ya? Bisa diterima nggak? Ini kesempatannya loh. Kalau keberatan di sini loh, bukan nanti. Kalau tidak ada yang keberatan berarti kita semua punya persepsi yang sama. Itu ya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Jangan lupa absen ya. Jangan lupa absen. Ada 29 orang. Absen. Buktinya ada di Mas Firman, jadi nanti tidak ada alasan kalian tidak tahu atau tidak paham dengan kesepakatan yang sudah kita buat ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk open talk kita kali ini. Mudah-mudahan nanti semua diberi kelancaran untuk mendaftar proposal TA. Ya, proposal TA-nya nggak harus sempurna ya, nggak apa-apa. Jadi nggak usah ragu-ragu. Kalau wayain daftar ya daftar. Udah didiskusikan sama dosen, calon dosen pembimbing. Semangat, karena semua yang mengumpulkan proposal TA pada semester lalu juga sama kayak kalian sama bingungnya. Ya, nanti kita bahas bersama pada saat seminar. Semangat ya. Ini semua ikut ujian, ikut TA kan semester ini 29 orang. Kan udah punya proposal ya, kemarin udah ikut Medpen. Ya, mudah-mudahan lancar dan dimudahkan selama 1 semester ke depan. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri. Terima kasih Mas Firman, terima Baik, Bu, kasih terima kasih. semuanya. Ya, Terima kasih. mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat. Gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Prof. Saya mohon izin akhiri Zoom kita kali ini. Terima kasih banyak semua.